الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, bersama-sama duduk dalam majelis yang mulia, yakni majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga malam ini kajian kita lebih barakah dari malam-malam sebelumnya, hingga menjadi asbab satu langkah kaki kita menghapuskan dosa-dosa kita, satu langkah yang lain mengangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan kajian kita kitab Al-Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai pada hikmah. Jalla Rabbuna ayyu'amilahu al-'abdu naqdan fayujawizahu nasi'atan. Yang bawa kitab boleh dibuka, yang tidak bawa kitab boleh dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan terjemahkan per lafaz dulu, baru nanti saya maksuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jalla Maha Agung Rabbuna Tuhan kita, ayyu'amilahu, untuk ayyu'amilahul abdu, untuk seorang hamba beramal naqdan secara cash, secara langsung, fayujawizahu, dan Allah membalasnya nasiatan secara tempo. Apa maksudnya? Maksudnya mustahil bila seorang hamba itu beramal kepada Allah secara kontan, kemudian Allah tidak membalas secara kontan pula. Artinya bagaimana? Mengapa banyak hal-hal yang kita berbuat, hal-hal yang kita inginkan itu Allah tunda? Karena mungkin amal kita pun kita tunda-tunda. Sholat kita tunda-tunda. Nantilah, masih belum azan. Setelah azan, nantilah, masih semenit baru azan. Setelah semenit nantilah, belum 5 menit. Setelah 5 menit nantilah belum qomat. Setelah qomat nantilah masih 1 rakaat itu, nyantai dulu. Itu tunda. Maka jangan heran ketika banyak hajat kita itu Allah tangguhkan. Karena kita memang sering hobinya menangguhkan kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk segera beramal. Masya Allah. Tapi bukan berarti ketika kita sudah istiqomah ibadah dengan cara cash, dengan cara kontan, langsung seketika, tidak pernah menunda-nunda, kok Allah nggak pernah membalas amal saya seketika ya? Oh, mungkin saja Allah simpan dengan rapat-rapat untuk agar kita semua bisa merasakan kenikmatan yang lebih besar kelak di akhirat. Maka ciri khas seorang sahabat, ciri khas para sahabat itu malah kurang suka ketika amalnya langsung Allah balas di dunia. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dalam peperangan, setelah usai peperangan beliau minum air yang segar. Ketika beliau minum air yang segar, maka hilang dahaga. Ketika hilang dahaga, beliau mengatakan alhamdulillah. Langsung astagfirullah. Mengapa beliau istighfar? Beliau mengatakan, saya khawatir capek-capek saya perang itu sudah Allah balas dengan kenikmatan air segar seteguk ini. Nah itu baru apa? Baru seteguk air. Masya Allah. Maka kadang-kadang kita ini ibadah, kok malah tujuannya supaya Allah mudahkan hajat kita. Oh, ini keliru. Kamu kenapa duha? Supaya Allah kasih rezeki yang banyak. Kamu kenapa tahajud? Supaya Allah hilangkan masalah saya. Kamu kenapa waqiah? Supaya duitnya banyak. Nah ini salah persepsi. Meskipun ya kalau secara zahirnya betul, tapi kalau orang itu ma'rifat betul, dia tidak akan mau amal-amal dia di dunia itu langsung Allah balas seketika. Dia lebih mending disimpan nanti untuk di akhirat. Dan pada puncaknya, Masya Allah, kita semua akan tahu bahwa yang termahal kelak bila kita meninggal dunia itu ya amal. Itu ya amal.
Maka dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah ini sering saya ceritakan. Imam Ghazali beliau bercerita ada seorang hamba meninggal dunia, ketika ditimbang, dihisab sampailah dia di mizan, ditimbang amalnya, dia dapati amalnya sama, yang baik 50%, yang buruk 50%. Terus bagaimana? Dia mau ke surga, amalnya sama dengan keburukan, dia mau ke neraka, juga punya amal yang sama dengan keburukan. Sehingga seharusnya orang ini ada di Ashabul A'raf, itu tempat pertengahan antara surga dan neraka untuk orang-orang yang ditangguhkan, tidak ke surga, tidak ke neraka. Sampai apa? Sampai ada orang yang datang. Ada kalanya orang datang berbaik hati ngasih pahala sehingga dia masuk surga. Ada kalanya yang datang ngasih tuntutan. Ya Allah, ini dulu orang pernah mencaci saya, sehingga saya tidak terima. Saya ingin minta amalnya sedikit saja untuk menambahi amal saya. Oh, ini kacau nih, langsung kamu hancur. Ketika ada orang yang dizolimi nggak terima, itu bahaya sekali. Maka kalau kita punya salah dengan orang, pastikan itu sudah selesai di dunia, jangan dibawa mati, bahaya. Maka akhirnya karena Allah Maha Pemurah, Allah kasih kesempatan hamba tersebut untuk mencari satu tambahan pahala, satu tambahan hasanah. Nah, baru ketika itu dia merasakan penting sekali ya pahala itu. Nah, penting sekali ya pahala itu. Seandainya dia waktu itu di dunia lebih banyak satu kali saja mengucapkan subhanallah, langsung ke surga. Langsung ke surga. Tapi ternyata kita ini ya semuanya yang bicara, yang mendengar itu masih suka menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja tanpa amal di dalamnya. Maka singkat cerita, sekian lama dia cari, tidak jumpa, dan tidak ada satupun orang yang mau ngasih karena ya khawatir jangan-jangan pahala yang dikasih itulah yang akan menyelamatkan mereka sendiri. Nah, akhirnya dia pulang kepada Allah dalam keadaan putus asa. Ya Allah, gimana ini? Tiba-tiba dia melihat ada orang duduk sendirian. Kamu kenapa duduk sendirian di sini? Maka dia balas tanya, kamu kenapa? Sibuk muter-muter. Apa yang kamu cari? Saya ini mencari satu hasanah, satu pahala tambahan untuk saya, karena saya ini sudah ditimbang amalnya, tapi saya dapati sama. Terus, ya Allah kasih kemurahan untuk saya untuk mencari tambahan pahala agar saya bisa ke surga. Lah kamu siapa? Maka kata yang duduk, saya ini hamba yang ketika saya dikasih buku amal saya buka, tidak saya dapati kecuali keburukan tok isinya. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir hitam semua, dosa semua. Cuma satu tok yang hasanah. Ini satu tok ini saya sangka tidak akan bisa menyelamatkan saya. Sudah, buat kamu saja. Itu dikasihkan ke teman tadi. Oh, betul nih buat saya. Benar. Saking senangnya dia lari kepada Allah. Ya Allah, saya dapat pahala tambahan ini. Ya Allah, ini haru betul ya. Bayangkan itu kamu. Bayangkan itu kita. Gimana ya Allah, sedihnya kita pontang-panting. Bukan cuma sehari, bukan cuma sebulan, bertahun-tahun pontang-panting mencari orang-orang yang kita kenal untuk bisa membantu satu pahala tok. Masya Allah. Maka akhirnya ditimbang. Langsung berat sebelah kanan. Sebelum dia ke surga, Allah mengatakan, wahai hambaku, siapakah gerangan yang telah berbaik hati memberikan pahalanya untukmu? Itu ya Allah. Orang yang katanya ketika dia buka amal catatan, tidak dia dapat kecuali satu kebaikan. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, adrik ibadi. Coba susul hambaku tadi, cari sampai ketemu. Dicari. Setelah dapat, dibawa ke hadapan Allah. Allah tanya, wahai hambaku, betul kamu yang ngasih? Benar ya Allah. Alangkah murahnya hatimu. Tapi ingat bahwa aku lebih pemurah. Aku lebih dermawan. Sebagai balasannya, pegang tangan teman kamu ini, silahkan bergandengan tangan sama-sama ke surga. Jadi dermawan di akhirat saja masih ada nilainya di mata Allah. Apalagi kita yang masih hidup di dunia. Maka perbanyaklah dermawan. Teman kita nih, Masya Allah, bawa martabak, ada yang bawa kopi. Semoga menjadi wasilah kelak di surga itu langsung tanpa hisap gitu doang. Dan antum yang belum bawa meniru besok. Insya Allah ya. Nah itulah pentingnya apa? Pentingnya
hasanah. Maka kalau orang itu betul-betul arif, dia tuh takut sekali bila amal dia di dunia langsung Allah balas seketika. Tapi bukan berarti terus kemudian nggak mau menerima. Bila itu nikmat, terima saja. Maka Masya Allah, la quwata illa billah. Semua itu amal tergantung niatnya. Jangan sampai kita niat akhirat, malah justru jangan sampai kita amal akhirat, malah justru niatnya untuk dunia. Itu malah menghancurkan. Sudah, man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau kamu emang dapat Allah, semua akan kamu dapati. Kalau kamu kehilangan Allah, man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan semuanya. Semua akan hilang. Nikmat ibadah hilang. Nikmat mengaji hilang. Kenapa? Karena dia telah kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak ngaji? Bukan karena ban kamu bocor. Kenapa kamu tidak ngaji? Bukan karena kamu bertengkar dengan istri. Kenapa kamu tidak ngaji? Bukan karena tidak punya duit untuk beli bensin. Kamu tidak ngaji karena memang hari itu Allah tidak ingin kamu duduk di majelisnya. Nah itu tuh. Maka kita ini bisa ngaji saat ini, syukur. Berarti hari ini Allah ridho dengan kita. Maka kita doa, ya Allah, istiqomahkan saya supaya saya bisa duduk majelis setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai kematian mendatangi saya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah ya. Terus, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Masya Allah. Kafa cukuplah min jazaihi iyyaka, merupakan balasan Allah untukmu, ala ta'ati atas ketaatanmu, an radiyaka yaitu ridha Allah untukmu, laha ahlan sebagai ahli taat. Nah, jadi cukuplah ridho Allah untuk kita atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuntut lebih, karena ridho itu yang paling tinggi derajatnya di mata Allah. Jangan, ya Allah, aku wis tahajud, kok orang itu duit. Nah, ya Allah, aku wis duha, pontang-panting baca Al-Kahfi, baca Al-Waqiah, kok masih engkau sempitkan. Oh, ini berarti orang yang nggak paham bahwa tingkat tertinggi adalah ridho Allah untuk Anda. Nah, insya Allah ya. Nah, dan kalau Allah ridho, itu pasti besok kamu nagih untuk tahajud. Besok kamu ketagihan untuk duha. Kenapa kamu duha? Karena duha kamu yang kemarin itu Allah ridhoi. Sehingga duha kamu hari ini itu Allah nanti. Nah, insya Allah ya. Nah, seperti itu. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu titelnya radhiyallahu anhum maradu'an dzalika liman khasyya rabbah. Siapa orang yang Allah ridhoi? Orang-orang yang khasyya rabbah, yang takut dengan Tuhannya. Nah, maka bagaimana yang terpenting tanamkan dalam hati kita rasa takut sedalam-dalamnya agar kita masuk dalam status orang-orang yang Allah ridhoi. Insyaallah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tafadhol, ada yang tanyakan? Kalau enggak, bisa terusan. Dan jangan kita bayangkan surga itu satu tingkat pun enggak. Surga itu bertingkat-tingkat, Pak. Sehingga tingkat surga kita itu sesuai amal kita. Tingkat apa? Surga kita sesuai amal kita. Maka tidak heran dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Namanya Thauban. Sama saya ingat. Namanya siapa? Thauban. Ingat-ingat ya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tanya, wahai Thauban, mengapa tubuhmu kurus, wajahmu pucat? Apa yang kau pikirkan? Apakah ayahmu sakit? Apakah engkau punya masalah? Enggak ya Rasulullah. Yang saya pikirkan cuma satu ya Nabi. Apa?
Engkau itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhlukat. Tentu engkau akan Allah tempatkan di surga paling tinggi bersama para nabi, para rasul, fi a'lal firdaus, di surga yang paling tinggi, yaitu apa? Firdaus. Sementara aku itu ya Rasulullah, orang yang sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja, sodakohnya pun biasa saja. Saya khawatir saya akan tinggal di surga fi rutbatin duna rutbah, di surga yang paling bawah sekali. Terus apa yang kamu khawatirkan? Yang saya khawatirkan ya Rasulullah, apa nikmat surga, apa nikmat bidadari, apa nikmat istana, bila saya di sana tidak bisa memandang wajah Anda. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat. Maka memang surga itu bertingkat-tingkat. Maka Nabi beliau mengatakan, beliau bersabda, wahai Thauban, karena cintamu kepadaku, langit pun bergetar. Turun malaikat Jibril membawa satu ayat yang menghibur hati dia dan menghibur hati kita semua. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'ala faulaika alladzina an'amallahu 'ala lupa saya. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dialah orang-orang yang Allah kasih nikmat dengan berupa kumpul bersama para anbiya, para rasul, para siddiqin, syuhada, sholihin, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda dalam satu hadis, al-mar'u ma'aman ahabba, orang itu kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Nah, puncak cinta tertinggi itu ridho. Puncak apa? Cinta tertinggi itu ridho. Saya ridho dengan kamu. Dah, kalau sudah ridho, selesai, beres. Nah, maka yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncak kenikmatan surga tertinggi adalah memandang wajah Nabi dan memandang wajah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka orang-orang yang otaknya itu otak-otak agak miring, dia masa iya nikmat mandang Allah lebih tinggi daripada nikmat kumpul sama bidadari? Nah, bukankah bidadari itu wanita paling cantik? Sehingga digambarkan seandainya satu wanita surga turun ke dunia, maka semua pria akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Nah, dan satu laki-laki di surga yang paling miskin itu memiliki 250.000 bidadari, paling sedikit, itu paling miskin. Kita di sini 2 istri pun berat. Nah, di sana berapa? 250.000. Nah, dalam satu hadis malah 2,5 juta dalam satu riwayat. Nah, itu paling miskinnya orang di sana. Kemudian kalau otak mesum, memang otaknya otak mesum, laki-laki itu. Otaknya perempuan toh, laki-laki, perempuan aja isinya. Masa iya mandang Allah lebih nikmat? Nah, sekarang segini, saya tanya, antum yang sudah menikah ya, ini ada yang masih bujang? Masih ada yang bujang? Masih ada yang masih bujang. Sekarang saya tanya, coba kamu rasakan, ketika kamu merindukan sesuatu yang kamu anggap itu istimewa di hati kamu, dan sekian lama kamu tidak jumpa, mungkin itu hilang dari kamu, hilang dari kita. Contohlah, ada seseorang yang kehilangan putranya. Sekian lama itu putra kehilangan, tiba-tiba muncul di depannya, kembali. Maka senangnya luar biasa. Yang saya tanyakan, lebih senang mana ketika dia kumpul sama istrinya daripada ketika dia jumpa dengan anaknya? Senang mana? Jumpa anaknya pasti. Bahkan seandainya ketika dia sekalipun sedang kumpul sama istrinya, kemudian ketok pintu, ayah ini saya. Oh, itu langsung cabut itu. Langsung nemui anaknya itu. Saking senangnya. Paham maksud saya? Nah, begitulah posisi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hilang semua kenikmatan itu. Yang ada hanya fokus taladzud bidzatillahi ta'ala, nikmat bermujalasah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita semua di sini termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan nikmatan bermujalasah dengan Allah. Amin. Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Saking senangnya mereka itu sampai berseri-seri wajahnya tuh.
bercahaya gitu, seneng-senengnya. Bayangkan, antum kalau seneng itu kan gimana, Pak? Wus, pokoknya sumringah. Sumringah itu Jawa ya, apa bahasa Banjarnya sumringah itu? Apa? Oh, pokoknya itulah, enggak tahu saya. Pokoknya itu. Nah. Maka rindu itu obatnya itu kadada. Nah, ya. Rindu itu obatnya kadada. Nah, kecuali bertemu dengan orang yang dia rindukan. Maka syifaul qulub biliqa'il mahbub. Obat hati itu bertemu dengan sang kekasih. Nah, bertemu dengan sang kekasih. Dan kalau sudah kekasih menyakiti kita, itu nggak sakit, Pak. Contoh, kamu ketika menikah, kita ketika awal menikah, malam pertama dicubit sama istri, sakit enggak? Enggak sakit, nikmat. Darbul habib ka'akli zabib, pukulan sang kekasih, nikmat seperti makan buah anggur. Manis gitu. Nah, kadang begitu sayangnya Allah dengan kita, itu Allah sampai nyubit kita dengan ujian-ujian yang kita anggap itu sakit, padahal nikmat itu sebetulnya itu. Maka jatuh bangunnya kita dalam ibadah, tungkus rumusnya kita sampai babak belur, berkeping jatuh, usaha hancur lebur, itu mungkin sebagai bentuk Allah sayang sama itu. Tapi kamu gagal memahaminya, padahal mestinya kamu menikmati itu semua. Insyaallah ya. Sebagaimana kemarin saya sampaikan dalam hadis riwayat dalam kitab Jami'us Shaghir itu, Imam Suyuti beliau meriwayatkan hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhu." Bila Allah sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Kenapa? Agar Allah mendengar kembali tangisannya, mendengar kembali reyeannya, mendengar kembali doanya. Allah rindu dengan kamu, tapi kamu tidak sadar, hingga akhirnya Allah cubit dulu supaya kamu nangis lagi. Nah, insyaallah ya. Maka kita ini selalu positive thinking, husnuzon. Mindset kita dirubah menjadi mindset yang selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, "Law 'aliman nas maqasidul aqdar la baka min su'idunhi billah." Kurang lebihnya seperti itu. Bila seorang hamba itu tahu maksud indah di balik takdir Allah, maka pasti dia akan menangis karena sudah buruk sangka kepada Allah. Nah, menangis kita, ternyata indah sekali hikmahnya. Apa hikmahnya? Mungkin kita belum tahu saat ini, kelak kita akan tahu. Kalau enggak sebelum kita mati, kita akan tahu ketika kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ujian yang datang untuk mengangkat derajat kita, ujian yang datang untuk menghapus dosa kita. Semoga kita semua wafat dalam keadaan sudah terampuni semua dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Fi, cukuplah. Ada yang tanya kan? Monggo, kalau ada yang tanya. Mengenai tema malam ini. Kalau tidak ada, boleh yang lain. Iya. Boleh, boleh. Benar ada roh itu pulang ke rumah, orang yang sudah meninggal dunia itu dia pulang ke rumah, atau dia memang berada dalam keadaan ini dan tidak boleh keluar kemana-mana. Kalau ada kitabnya. Saya pernah membaca itu dalam kitab kuning, cuma saya lupa apa nama kitabnya. Kalau tidak salah, Tanghihul Qaul. Kalau tidak salah, Tanghihul Qaul. Itu ada satu ibarat, tapi bukan hadis ya. Ibarat itu apa? Ibarat itu keterangan dalam kitab. Mungkin ini menurut satu ulama bahwa bila orang sudah meninggal dunia itu arwah kembali ke rumah ketika malam Jumat, katanya seperti itu. Dan itu emang ada ibaratnya. Cuman saya nggak tahqiq. Artinya saya nggak mencari tahu betul nggak itu ibaratnya begitu. Karena ya saya belum pernah dengar hadisnya, belum pernah dengar. Cuman mungkin itu pengalaman ulama-ulama yang mukasyafah gitu aja. Tapi yang pasti ketika seorang meninggal dunia, dan ini semua ya, jangan kamu anggap orang lain. Ini yang bicara yang mendengar, itu akan tiba masanya kita dipikul di keranda itu. Jadi ketika kita sudah dimasukkan di keranda itu bicara dengan kita. Itu saya hafal teksnya,
karena saya ketika membaca ini terkesan seketika. Itu saya dapati dalam kitab Syarah Fathul Qorib, yaitu Hasyiah Bejuri. Apa yang dikatakan keranda kepada dia? Keranda itu mengatakan, "Ungdur ilayya bi'aklik, ana al-muhya binaklik. Ana sarirul manaya, kam saro misli bimislik." Jenazah, ungdur ilayya bi'aklik, lihatlah aku dengan akalmu. Lihat aku dengan akalmu. Selama ini kita melihat keranda dengan apa, Pak? Dengan mata. Pernah nggak dengan akal? Kalau kita melihat dengan mata, yaitu hanya besi yang dipelas gitu saja. Atau bahkan bambu yang dirangkai untuk mikul orang mati. Tapi kalau kita lihat dengan akal, kita akan merenung. Ya Allah, semewah apapun kendaraan kita, tetap inilah kendaraan yang terakhir kita naiki gitu. Kalau kita lihat dengan akal. Ana al-muhya binaklik. Siapa saya? Kata dia. Saya adalah kendaraan terakhir yang telah disiapkan untuk memindahkanmu. Mindah dari dunia ke alam kubur. Ana sarirul manaya. Aku itu tempatnya orang-orang tidur. Kamsaro misli bimislik. Berapa banyak yang berjalan seperti aku dan memikul orang seperti kamu. Artinya, seperti kamu tuh ya orang yang mungkin lalai. Tapi bisa juga orang yang ahli zikir. Sehingga keranda itu ridho dengan dia. Nah, seperti itu. Itu bahasa keranda. Ini bukan bahasa semut ya. Bahasa keranda. Nah, kok saya tahu? Emangnya keranda ngomong? Ya saya tahu dari kitab. Nah, saya menghafalkan saja kan gitu. Kalau mau protes, protes dengan itu, Imam Abi Syuja itu yang nulis kitabnya. Nah, bukan sama saya. Insyaallah ya. Nah, jadi sesekali Pak, kita ini melihat keranda dengan akal kita. Ya Allah, ini tempat saya, kendaraan terakhir memikul saya nih. Nah, Masya Allah. Makanya ada lagu Jawa itu. Tumpaane, gimana tuh? Kereta Jawa. Gimana? Rodane rupa manungsa, rupa manungsa. Lupa saya gimana itu? Kendaraannya itu kendaraan Jawa. Apa itu? Iya, keranda. Kalau Jawa itu apa? Kalau Jawa itu bahasa Jawa apa? Keranda itu apa? Bukan katil apa? Lupa saya apa? Jawanya keranda itu apa? Aduh, ini yang Jawanya ini karena lama di tembilahan. Iya. Tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa manu. 4 roda. Rodanya manusia. 4. Masya Allah. Tanpa bantal, tanpa keloso. Rumah terakhirnya itu ya gak ada bantal, gak ada tikar. Semewah apapun kamar kita, setebal apapun kasurnya, tetap yang terakhir beralaskan tanah saja. Nah, itu makna syairan Jawa yang terus dibaca, dinyanyikan di setiap musola, setiap masjid di Jawa menjelang maghrib. Ya, ya. Insyaallah ya. Di sini emang tidak pernah ada pujian ya? Ada. Di sini selawatan di sini. Tahar kalau di sini ini ngaji tuh dalam sholat. Apa itu? Tunggu dulu karena ya. Masya Allah. Begitu ya, Pak Dedi? Berarti kesimpulannya tidak ada yang betul yang kuat ya? Tidak ada. Cuman saya pernah membaca itu ada tuh kitabnya kalau salah Tangkihul Qaul. Kalau tidak salah, kitab Tangkihul Qaul kalau tidak salah. Coba tanya Ustaz Hamzah, karena beliau mengajar kitab itu. Mungkin beliau pernah menemui ibaratnya. Kalau saya pernah ini aja, sekilas membaca. Iya. Iya. Tapi yang ada hadisnya
itu mimpi. Itu pun mimpi Rasulullah, gitu kan. Kalau kita mimpi jumpa orang yang sudah meninggal dunia, bisa jadi dia betulan. Atau bisa jadi orang lain. Maksudnya setan yang mau menipu kita gitu. Tapi kalau nabi itu hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang berjumpa denganku di tidur, maka sungguh dia telah berjumpa denganku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak akan bisa mentamsil aku. Tidak akan bisa. Nah, jadi kalau ruh arwah itu saya kurang kurang apa ya? Kurang tahqiq gitu. Nah, kurang apa? Kurang tahqiq. Boleh saja, cuman jangan terlalu. Karena ada satu pembahasan bila orang itu terlalu menyibukkan diri dengan hal seperti itu ada takzirnya, ada hukumannya. Ada satu dalam kitab fikih itu ada dibahas itu. Orang tuh nggak boleh terlalu dalam membahas jin, membahas hal seperti itu. Nanti memang itu kita wajib imani karena yu'minuna bil ghaib. Bahkan ayat pertama surat kedua dalam Al-Quran itu apa? Yu'minuna bil ghaib. Nah, kita harus beriman dengan hal ghaib. Ya termasuk hal ghaib itu ya ruh, jin itu hal ghaib. Tapi jangan terlalu sibuk membahas itu maksud saya, gitu ya. Nah, begitu ya, salah ya. Nah, karena beberapa riwayat juga Nabi itu hadir di majelis, sehingga loh kok bisa Nabi hadir? Itu kan ruhnya, nah, gitu. Kan pernah waktu ini saya merinding juga karena saya menyaksikan di mata depan saya ini. Waktu kami di pondok itu sama Kiai almarhum Kiai Uzairun rahimahullah, beliau ngasih tausiah seperti ini depan santri-santrinya yang waktu itu mau berangkat keluar sehari. Ada saya, ada Ustaz Hamzah di situ. Tahun 2013 kalau tidak salah. Itu beliau marah. Kenapa marah? Karena ada beberapa jamaah yang tidak ada ustadznya di situ. Sehingga kalau dikeluarkan, kalau diberangkatkan, ada potensi nggak tertib jamaah ini, gitu. Sehingga beliau tanya, siapa jamaah yang belum ada ustadznya, monggo berdiri. Nggak ada yang berdiri karena mungkin saking wibawanya beliau takut orang itu berdiri, gitu. Akhirnya beliau tunjuk, kamu santri mana? Santri Halakah Utara. Ada ustadznya enggak? Belum ada. Marah beliau. Itu pertama kali saya melihat beliau marah dan beliau mengatakan, saya itu jumpa Rasulullah, beliau negur saya karena banyak santri Temboro yang belum layak dikeluarkan. Nah, itu berhenti langsung, ya Allah, alangkah bersihnya hati beliau sampai jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Rasulullah. Itu apa itu? Ruhnya atau yakdo? Emang beliau? Ya tidak mungkin kalau beliau memang, karena beliau dikubur di makam, meskipun pada kenyataannya hidup, gitu ya. Inna awliya Allah gimana tuh ayatnya itu? Bahwa para wali Allah, kekasih Allah itu hidup. Insyaallah ya. Maka seperti itu. Maka saya kurang paham kalau ada ruh kembali malam Jumat ke rumah. Cuman yang pasti saya pernah baca teksnya itu, pernah baca. Coba saya cari dulu sebentar. Kitab Tanqihul Qaul. Pak Dedi pernah lihat malam Jumat ada ruh kembali pulang? Pernah lihat ada ruh kembali pulang malam Jumat? Minta kopi atau minta apa gitu? Beberapa waktu yang lalu ada berdebat dengan bapak saya roh ini. Jadi bapak saya motornya dia yakin, gitu kan? Aku mah minta maaf, aku belum bisa meyakini lah. Mana aja sama aku kan? Aku katanya sudah ini mengantar iman, gitu. Siapa lagi? Nah, jadi sebenarnya aku agak anu juga lah, neraka juga lah segitu apa. Jadi makanya dicari ada dengan kebenaran. Oke, saya bacakan ya ibaratnya. Ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ada ibarat. Jadi, benarkah arwah ahli kubur setiap malam Jumat pulang ke rumahnya? Maka saya bacakan, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma idza kana
yaumul id wa yaumul ashar wa yaumul jum'ah al-ula min syahri Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul jum'ah yakhruju al-amwat min kuburihim. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi ini bukan hadis ya, karena kata para sahabat. Dan ini diterangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Setiap hari raya, kemudian setiap hari Jumat di Jumat pertama di setiap bulan, di bulan Rajab, Jumat pertama di bulan Rajab. Kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat 4. Yakhruju al-amwat min kuburihim, maka orang-orang mati itu keluar dari kubur-kubur mereka. Bukan berarti pocong ya, keluar terus jalan, bukan. Mungkin di sini yang dimaksud arwahnya, ruh ya, gitu. Wa yaqafuna ala abwabi buyutihim, dan mereka berdiri tepat di depan pintu rumah mereka masing-masing. Oh, ini kalau udah ngaji ini takut buka pintu malam Jumat. Enggak, ini cuma ibarat di dalam kitab anu aja ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan tarhamu alaina fi hadhil lailah bi shadaqatin. Wahai kalian ahli rumah, sayangilah kami dengan sedekah di malam ini. Artinya sedekahnya ahlul bait itu sampai ke mayit. Kalau sedekahnya anak itu otomatis sampai ke orang tuanya, meskipun tanpa diniati. Mahfum ya? Nah, ini mereka datang ketuk pintu, assalamualaikum PRI, sedekah untuk saya. Ini malam Jumat. Nah, makanya kalau dalam NU itu kan ada yasinan. Kalau kita bahasa apa? Haul ya? Haul bahasa kita. Haul setahun. Kalau ini tahlil ya. Tahlil namanya, tahlil. Walau bilukmatin min khubzin, masya Allah, sedekahlah atas namaku walau dengan sesuap roti. Lukmah min khubzin, sesuap roti. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena kami adalah orang-orang butuh terhadap sedekah tersebut. Kami yang sudah meninggal dunia, kata mereka, sangat butuh pahala sedekah. Nah, kita yang masih hidup malah pelit sedekah. Nah, nanti sudah mati baru kapok. Setiap malam Jumat pintu diketuk, genteng diketuk, dapur diketuk, semua diketuk. Gara-gara tidak pernah sedekah. Insyaallah ya. Apa katanya Ibnu Abbas? Fa in lam yajidu syai'an yarji'una bil hasrah. Masya Allah, ini terakhir nih. Kalau mereka tidak mendapati pahala sedekah pada waktu-waktu tersebut, yaitu hari raya, kemudian Jumat pertama di bulan Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat, mereka nggak dapati pahala sedekah di malam tersebut, yarji'una bil hasrah. Mereka kembali ke kubur dengan hati yang sedih. Ini dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Saya ya nggak juga ya, nggak tahu dasarnya, cuma saya bacakan aja ini. Iya, dari Sayyidina Ibnu Abbas, itu sepupunya Rasulullah, karena Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Nah, begitu. Terjawab ya Pak Dedi. Nanti kalau mau debat, Pak Dedi, antum kalau mau debat, datang dulu ke toko kitab, beli kitabnya, Daqaiqul Akhbar. Nih Pak, kitabnya nih, baca sendiri. Saya bisa baca ya, ngaji ke pondok. Nanti saya bacakan. Mungkin ya, iyalah pasti, karena minta pahala sedekah gitu. Nah, insyaallah yakfi. Habib ada tanya? Ada tanya kan? Ada postingan di internet, ada RI1, mohon maaf atas segala kekurangan saya selama saya menjabat. Terus ada tipe orang 90% tidak memaafkan, 10% memaafkan. Nah, itu gimana sih? Yang tanya kan yang komen tuh. Iya. Yang tanya kan yang komen.
Ya kalau dia emangnya dia mewakili seluruh Indonesia kan gitu. Iya. Kan dia nggak mewakili tuh. Ya, kalau dia memaafkan berarti lepas sangkut paut pemerintah terhadap dia. Kalau dia nggak memaafkan ya itu nanti berkelanjutan. Karena sebetulnya Pak ya, salah satu fadilah yang kelak akan Allah balas dengan naungan di mahsyar itu adalah imam yang adil, yaitu pejabat yang adil. Masalahnya itu minim sekali dimanapun saat ini gitu, dan itu sulit ditemukan pejabat yang adil, itu sulit. Maka Sayyidina Amr bin As ketika beliau menjabat sebagai gubernur Mesir, beliau bersaksi kepada putrinya, wahai putriku, ketika ayah menjabat sebagai gubernur Mesir, saksikan, ayah cuma punya rumah ini, kemudian pakaian ini. Seandainya ketika saya menjabat kok ada pakaian tambahan, tuntutlah saya. Sampai seperti itu. Saking wiroinya mereka kan gitu. Ya kalau sekarang jangan terus kemudian, udahlah, gak mau jadi pejabat. Nah, kalau emang antum bisa adil, silahkan, tafadhol. Apalagi kalau antum bisa mengurangi kemudorotan di negara kita tercinta ini. Silahkan. Kalau ada pejabat yang ketika akhirnya minta maaf ya. Minta maaf itu bukan cuma sekedar kata-kata. Apa yang disebut dengan taubat nasuha? Taubat nasuha itu yang pertama memang dari ucapan, yang kedua tindakan. Apa tindakannya? Kalau dia korupsi, dikembalikan seluruh uang yang dikorupsi. Itu taubat baru. Ini sudah korupsi sekian miliar, saya taubat. Tapi ada yang kembalikan, ya nggak bisa terima taubatnya. Berarti ngaco namanya nih. Taubatnya orang minum khamr apa Pak? Apa? Meninggalkan minum khamr. Taubatnya orang judi, meninggalkan judi. Taubatnya orang sholat, meninggalkan sholat. Harus cocok, sesuai, munasabah. Jangan sampai kamu punya dosa nih, hobi meninggalkan sholat. Taubatnya nggak judi. Sholatnya tetap bolong-bolong. Ya nggak nyambung namanya. Kalau ada orang mencuri, taubatnya mengembalikan hak yang pernah dia curi. Itu taubat. Yang pertama dia memang taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau dia nggak bisa minta maaf kepada manusia karena khawatir nanti malah pecah hati, ya pernah nih ada A mencuri si B, mencuri uangnya si B, kemudian si A ini dapat hidayah lah, dia hatinya berubah mau hijrah. Saya pernah mencuri uangnya si B. Nggak cukup kalau cuma dengan taubat. Namanya hablum minan nas, itu harus taubatnya yang hablum minan nas. Nggak bisa kamu salah sama Bang Ade, taubatnya sama Allah. Harus datang sama dia minta maaf. Kalau emang antum salah sama dia. Kalau antum mencuri barangnya, antum kembalikan barangnya. Kalau dia meninggal, sodakohkan sesuai kesalahan antum. Kamu salah sama dia, pernah nyinggung hatinya sampai menangis. Itu sekiranya berapa tuh harganya tuh? Air mata tetes berapa harganya tuh? Itu mahal itu. Mutiara masalahnya itu. Nah, itu sodakoh untuk nama dia seperti itu. Paham maksudnya ya? Maka taubatnya orang yang korupsi itu nggak cukup hanya dengan taubat. Dia, ya ini semuanya, nggak cuma orang-orang yang koruptor aja, semuanya. Taubat iya, kemudian mandi taubat, kemudian minta sama Allah, baru disebut taubatan nasuha ketika dia mengembalikan semua perkara-perkara haram yang telah dia ambil secara zalim. Nggak payah. Seandainya dia mengembalikan ini kepada pemerintah selanjutnya sudah cukup. Ya, ini Pak, antum telah melanjutkan tugas saya. Dulu saya setelah menjabat ini banyak hal-hal kotor saya pakai. Nah ini saya tobat, saya kembalikan. Nah, cukup. Nggak perlu kamu posting di TV, di Instagram. Saya pernah berbuat ini, nggak usah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya apa? Karena saya kalau orang ada yang bermasalah juga. Terus anggap aja 85 triliun gitu kan. Plus 175 triliun. Jadi tangkap. Ketika itu yang 175 triliun kan dikembalikan ke pemerintah. Nah, ditobat gitu. Ini gimana? Uang itu sudah pemerintah. Ya sudah, berarti yang tanggung jawab pemerintah.
dia lepas tanggung jawabnya. Kan begitu. Maka taubatnya orang yang buka aurat di media sosial dihapus fotonya. Jangan ada lagi. Kalaupun nanti masih ada orang yang nyimpen, itu di luar kuasa kamu. Kan begitu. Paham maksud saya? Nah, tapi kalau antum tanya hal seperti ini, jangan sebutkan orangnya. Kadang-kadang sensitif. Ya pasti sensitif. Ya kita itu sifatnya umum ya. Karena termasuk jihad yang utama itu afdhalul jihad kata Nabi kalimatul haq inda sultan jair. Jihad yang paling utama itu bukan angkat senjata. Kata Nabi, jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kalimat hak di penguasa pejabat yang zalim. Karena tidak semua orang bisa. Nah, khawatir diciduk. Khawatir diciduk. Imam Ghazali, antum tahu yang Ghazali ya? Yang nyusun kitab Ihya, itu wafat kenapa? Wafat karena pejabat yang zalim. Pejabat yang zalim. Kok bisa? Iya. Mengapa seperti itu? Karena beliau itu mengutamakan adab ketika ngaji. Apa yang beliau sampaikan? Pernah suatu hari presiden itu minta Imam Ghazali datang ke rumahnya. Imam, datang ke rumah ya. Ajari anak saya ngaji. Maka beliau mengatakan, al-ilmu yu'ta lam ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau emang kamu pengen barokah, datang ke rumah saya. Bukan saya yang datang ke rumah kamu. Oh, tersinggung tuh pejabat itu. Oh, kurang ajar. Saya ini orang sugih, orang kaya. Wah, punya jabatan, punya kedudukan. Kok malah gak mau taat dengan saya? Akhirnya, satu negara mendiamkan beliau atas perintah pejabat ini. Dan bila ada orang terlihat interaksi dengan beliau, langsung dipenjara. Bayangkan, sampai seperti itu. Masya Allah. Maka hati itu tata betul, jangan sampai meninggi sehingga zolim dengan orang lain, apalagi dengan ulama. Bahaya. La quwata illa billah. Insyaallah. Pertanyaan lagi? Adik-adik? Kajian kedua tadi. Budaya. Bukan, itu bukan yang kedua itu. Apa ini? Oh, kajian hikmah. Hikmah yang kedua itu cukup bagi kita ridho Allah atas amal kita, atas ketaatan kita. Itu ridho itu sudah puncak tertinggi bagi seorang hamba. Kalau sudah ridho, sudah beres semua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, karena semua atas ridho Allah. Apapun bentuk kita, apapun kondisi kita, miskinkah, rakyatkah, sakitkah, jelekkah, terpurukkah, tapi atas nama dasar Allah ridho itu sudah sukses. Karena semiskin apapun kita cuma sementara, Pak. Nah, hakikatnya kita ini ahli surga yang sedang mampir sebentar di tembilahan. Yang saya tanyakan untuk menggapai ridha Allah itu jalan termudahnya. Untuk menempuh ridho Allah, ya ketaatan dalam setiap hal yang kita lakukan. Yang paling sederhana, ini menghafal amal banyak kan, amal-amal harian itu. Oh ya, suatu hari pernah datang seorang Arabi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini sholat 5 waktu. Pas-pasan. Enggak, memang 5 waktu. Sholat 5 waktu itu istiqomah gitu. Puasa ya puasa, zakat ya zakat, haji ya haji. Enggak pernah saya tambahi amal dengan rawatib. Enggak pernah saya tambahi dengan tahajud, duha dan sebagainya. Gimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, kamu ahli surga. Artinya, kalau kita sempurnakan kewajiban-kewajiban kita, itu sudah cukup sebetulnya. Cuman, apakah kita bisa pasti itu sudah sempurna? Kan gitu. Khawatirnya itu belum sempurna. Sehingga kita masih butuh amal-amal yang lain yang untuk menumpang kewajiban-kewajiban kita. Ya, Unip. Kalau kita sebagai orang awam, nggak usah terlalu ngejos. Saya pengen sholat sampai semalam suntuk. Nanti kamu sholat ngantuk. Jangan. Nanti kewajiban-kewajiban antum sebagai guru malah terbengkalai karena kengejosan nanti. Saya ini tidak menilai seseorang. Kami tadi kan menengok orang kita sekarang di masyarakat itu ada memperhatikan kadang-kadang bertengok ibadah seseorang itu kayak berlebihan. Zikir selama sholat terlalu cepat sampai ratusan mungkin puluhan kali, jadi dan kemana kurang. Kayak kita dia mempunyai amalan tertentu
dikit, orang apa ceramah kayak gini nih, mendengarkan ceramah dikit juga dia, tapi ini terus. Seakan-akan dia mengejar apa surganya Allah yang sangat kayak perlu banyak. Oh iya. Jadi kita membandingkan yang sederhananya, kita kan ngaji di sini. Maksudnya amalan itu bolehlah kita amalkan, mungkin ada dulunya. Tapi kita memandangnya kayak tidak sempurna. Jadi hati kita ini orang untuk menyikapi seperti itu gimana? Yang pertama tadi kita sempurnakan kewajiban, kita cari bonus-bonus kelebihan bonus-bonusnya dalam sunnah-sunnah. Seperti memang ciri khasnya orang iman itu ya la yashba'al mu'minu min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Orang iman tuh tidak akan pernah kenyang dari kebaikan sebelum kakinya nginjak surga. Kalau sudah nginjak surga baru kenyang dia. Karena kita belum mati sehingga kita ini belum tahu surga apa neraka, sehingga kita nggak akan pernah kenyang dengan kebaikan. Terus kebaikan. Itu ciri khas orang iman. Tapi bukan berarti terus kamu melupakan kewajiban. Paham? Artinya seperti ini. Kerja itu kewajiban. Cari nafkah itu kewajiban. Sehingga semalam suntuk, hal sunnah kamu kerjakan, pas paginya mestinya nyari nafkah malah ngorok tidur. Nah ini berarti kamu salah persepsi jadi orang. Harusnya kalau antum orang cerdas, taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang terpenting di atas yang penting dulu. Kamu tahajud penting, duha penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Kalau kamu tahajud, ini kan kamu yang bisa nilai ya, kita yang nilai ya. Saya jam 3 bangun tahajud. Tapi kalau saya tahajud, konsekuensinya besok saya pas sekolah ngantuk. Nah, sudah. Maka dulu kami pun sama, Pak. Seperti itu dididik sama kiai kami. Kamu mau puasa? Iya Pak Kiai, minta amalan supaya saya bisa ngamalkan ini, sholawat ilmu, bisa nariyah, kadang-kadang hisib bahar, hisib nasar. Kiai melihat dulu orangnya. Oh ya, kamu kuat puasa ya 3 hari. Kalau nggak kuat jangan puasa. Cukup dibaca sekian, dah selesai 3 hari. Kenapa? Karena puasa itu sunnah, sementara ngaji itu wajib. Jangan sampai kemudian ketika puasa kamu ngaji yang ngantuk. Itu fatal. Jadinya pas ngaji nahwu, pas mau ngaji Quran buat hafalan ngantuk gara-gara malamnya tirakat, kemudian puasa, badannya lemes, yang sunnah dia dapat, yang wajib dia luput. Nah, paham ya? Maka jadilah hamba yang bijak. Yang pertama, sempurnakan kewajiban. Yang kedua, cari bonus dalam kesunahan. Itu hanya bonus. Paham ya? Maksud saya. Jangan menuntut diri. Sama longgar saja. Ya. Apa jadi?